Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Arwanti Saragi. Saya dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704203025. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampuh oleh Ibu Syukriyah MSc. Adapun judul materi yang ingin saya sampaikan yaitu preparasi metode parafin. Apa sih metode parafin? Metode parafin adalah suatu cara pembuatan sediaan baik itu tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan parafin. Metode parafin termaksud metode sayatan yang banyak digunakan karena hampir semua jaringan dapat dipotong dengan metode ini. Metode parafin ini juga merupakan suatu metode pembuatan preparat dengan melakukan penanaman jaringan di dalam blok parafin untuk menghasilkan preparat jaringan hewan maupun tumbuhan secara tipis. Di sini ada keuntungan menggunakan metode parafin. Keuntungan menggunakan metode parafin diantaranya irisannya dapat jauh lebih tipis daripada menggunakan metode beku maupun seloidin. Dengan metode parafin, tebal irisan dapat mencapai rata-rata 6 mikron. Irisan-irisan yang bersifat seri dapat dikerjakan dengan mudah. Prosesnya lebih cepat dari metode lain. Di sini juga ada kelemahan dari menggunakan metode parafin. Kelemahan dari metode ini adalah jaringan menjadi keras, mengerut, dan mudah patah. Jaringan-jaringan yang besar tidak dapat dikerjakan bila menggunakan metode ini. Sebagian besar enzim-enzim akan larut dengan metode ini. Adapun alat dan bahan dalam menggunakan metode parafin, yang pertama alatnya itu adalah toples, botol balsam, botol kolil film, botol gelap, pipet tetes, alat bedah, cutter atau silet, bakul, holder, oven, kaca objek, kaca penutup, slide warmer, freezer atau kulkas, mikroskop, dan kamera. Adapun bahan untuk membuat preparasi metode parafin, yang pertama ada ovarium mencit, testis pada tikus, bensin, alkohol 70%, 80%, 90%, 96%, alkohol absolut 1, alkohol 30%, 40%, 50%, 60%, toluol, parafin cair, parafin padat, aquades, lautan boin, hemaktosilin dan eosin Y, tisu, kapas, dan Kanada balsam. Tahapan dari metode parafin, yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada washing, yang ketiga ada dehidrasi, yang keempat ada dealkoholisasi, yang kelima ada infiltrasi, yang keenam ada embedding, yang ketujuh ada sectioning, yang kedelapan ada deparafinasi, yang kesembilan ada staining, dan yang ke-10 ada mounting. Yang pertama yaitu fiksasi. Cara kerjanya yang pertama itu narkose atau pembiusan dengan menggunakan bensin. Yang kedua, membedah tikus dengan mengambil organ testis dan membedah mencit dengan mengambil organ ovariumnya. Yang ketiga, memasukkan organ dalam larutan NaCl 0,9%. Yang keempat, memasukkan organ ke dalam botol balsam yang berisi lautan boin selama 48 jam. Kedua, itu ada washing. Washing ini mencuci organ dengan alkohol 70% selama 2 kali 45 menit. Tiga, yaitu dehidrasi. Dehidrasi ini menggunakan yang pertama itu kita dapat merendam organ dalam alkohol 70% selama 1 jam. Yang kedua, merendam organ dalam alkohol 80% selama 1 jam. Yang ketiga, merendam organ dalam alkohol 90% selama 12 jam. Yang keempat, merendam organ dalam alkohol
96% selama 1 jam. Yang kelima, merendam organ dalam alkohol absolut selama 1 jam. Yang keempat, ada dealkoholisasi. Melakukan dealkoholisasi dengan merendam organ menggunakan toluol selama 12 jam. Yang kelima, ada infiltrasi. Infiltrasi di dalam oven itu dengan suhu 57-60 derajat Celcius. Yang pertama itu kita merendam organ dalam toluol parafin dengan perbandingan 1:1 selama 45 menit. Yang kedua, kita dapat merendam organ dalam toluol parafin perbandingannya itu 2:4 selama 45 menit. Dan yang ketiga itu kita merendam organ dalam toluol parafinnya itu perbandingannya itu 3:6 selama 45 menit. Yang keenam, ada embedding atau penanaman organ dalam parafin adalah sebagai berikut. Yang A, kita dapat menyiapkan bakul-bakul untuk tempat penanaman organ. Yang B, kita dapat melelehkan parafin yang masih berbentuk padat. Yang C, kita dapat memasukkan parafin yang telah dilelehkan ke dalam bakul hingga setengah sampai membentuk substrat bagi organ. Yang D, kita dapat memasukkan organ ke dalam substrat yang telah terbentuk. Yang E, kita dapat menuangkan kembali parafin cair sampai menutupi semua organ. Yang ketujuh yaitu tahapan sectioning. Sebelum melakukan sectioning, masukkan parafin organ ke dalam freezer agar dapat membeku, lalu dapat menyayat parafin organ yang setipis mungkin. Kemudian diletakkan di atas kaca objek. Yang kedelapan yaitu deparafinasi. Salah satu tahap pada pewarnaan atau staining yang bertujuan untuk membersihkan sisa parafin pada jaringan atau kaca objek. Kesembilan, ada staining. Tahap pewarnaannya sebagai berikut. Yang A, kita dapat meneteskan silol ke kaca objek selama 15 menit, kemudian menggunakan tisu. Yang B, hidrasi dengan menggunakan alkohol bertingkat. Yang C, pewarnaan menggunakan hematoxylin selama 10 menit. Yang D, cuci dengan aquade selama 10 menit. Yang E, meneteskan kembali alkohol 30% selama 1 menit, alkohol 50% selama 1 menit, alkohol 60% selama 1 menit, alkohol 70% selama 1 menit. Dan yang F, meneteskan eosin Y selama 2 menit. Yang G, membilas dengan alkohol bertingkat. Yang H, meneteskan silol ke kaca objek selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu tahapan dari mounting. Mounting dengan menggunakan Canada balsam dan selanjutnya keringkan di atas light warmer dengan suhu 42 derajat Celcius selama 2 hari dan diamati di bawah mikroskop. Jadi, tujuan dari fiksasi ini adalah untuk mengawetkan jaringan sehingga dapat bertahan lama. Selain itu juga, dengan proses fiksasi ini akan membuat jaringan dapat lebih mudah teramati. Organ yang telah difiksasi kemudian dicuci atau washing menggunakan alkohol 70% selama 1 jam. Washing ini adalah proses pencucian untuk menghilangkan larutan fiksasi dari jaringan. Proses washing diusahakan
tidak terdapat molekul-molekul fiksatif yang tertinggal di dalam jaringannya. Organ kemudian didehidrasi menggunakan alkohol bertingkat dari alkohol dengan konsentrasi rendah sampai ke tinggi. Tujuan dari dehidrasi ini adalah untuk menarik molekul air dari dalam jaringan secara perlahan-lahan sehingga struktur dari jaringan tidak akan rusak. Karena bila dehidrasi dilakukan dari konsentrasi tinggi ke rendah, maka dikhawatirkan akan terjadi plasmolisis pada jaringan karena kekurangan air secara tiba-tiba. Proses dehidrasi ini juga diharapkan organ dapat lebih menyatu dengan parafin ketika dilakukan penanaman dengan parafin. Setelah itu, proses selanjutnya adalah dealkoholisasi. Dealkoholisasi ini sendiri merupakan proses penarikan molekul alkohol dari dalam jaringan. Karena kandungan alkohol yang terlalu tinggi di dalam jaringan akan sangat mempengaruhi proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah clearing. Proses ini menggunakan larutan silol murni di mana larutan ini berfungsi dalam menjernihkan jaringan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Loel 2018 bahwa tujuan dari clearing adalah untuk membuat jaringan jernih dari transparan sehingga lebih mudah diamati di bawah mikroskop. Tahapan selanjutnya adalah infiltrasi. Infiltrasi dilakukan dengan menggunakan silol dan parafin dengan perbandingan 1 dan 9. Infiltrasi ini merupakan proses penyelubungan organ menggunakan parafin, di mana bagian-bagian dari organ yang berlubang atau tidak padat karena proses dehidrasi ataupun dealkoholisasi akan diisi oleh parafin. Tahapan selanjutnya adalah embedding. Proses ini merupakan proses penanaman organ di dalam parafin dengan menggunakan cetakan. Sehingga dengan proses ini akan memudahkan proses penyayatan di mikrotom. Proses selanjutnya adalah pewarnaan dengan terlebih dahulu melewati beberapa tahapan. Pewarnaan sendiri merupakan proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong, sehingga jaringan dapat dikenali dan memudahkan dalam pengamatan jaringan dengan mikroskop. Proses selanjutnya setelah pewarnaan yaitu mounting dengan menggunakan Canada balsam. Sebelum diamati terlebih dahulu, organ disimpan di dalam slide warmer selama 48 jam dengan suhu 42 derajat Celcius. Tujuannya agar parafin yang masih tersisa karena proses embedding ini dapat meleleh sehingga organ akan nampak jelas bila diamati. Berikut ini adalah gambar hasil preparat metode parafin yang diambil dari penelitian Febri Nurmala Yuryawati DKK tahun 2016 dengan judul Perbandingan Struktur Histologi Magnum pada itik Magelang, itik Tegal, dan itik Pengging.
Pada gambar pertama merupakan gambar dari fotomikrograf Magnum Etik Magelang dengan pewarnaan hemaktosilin dan eosin yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100. Dan di gambar ini juga terdapat bagian A, di mana bagian A ini merupakan sel epitel bersilia, dengan bagian B merupakan goblet dan bagian C merupakan kelenjar subepitelial. Nah, lanjut ke gambar kedua, merupakan gambar fotomikrograf Magnum Etik Tegal dengan pewarnaan hematoksilin dan eosin yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran sama 10x100. Terus pada gambar kedua ini juga terdapat bagian-bagian, yaitu ada bagian A merupakan sel epitel bersilia dan bagian B merupakan lapisan kelenjar subepitelial. Lanjut ke gambar ketiga, merupakan fotomikrograf Magnum Etik Pengging dengan pewarnaan hematoksin dan eosin menggunakan perbesaran 10x100. Pada gambar ketiga juga terdapat bagian-bagiannya, yaitu bagian A merupakan sel-sel epitel bersilia, bagian B merupakan sel goblet, dan bagian C ini merupakan lapisan kelenjar subepitelial. Adapun kesimpulan dari hasil presentasi ini adalah yang pertama, metode parafin merupakan pembuatan preparat dengan melakukan penanaman jaringan di dalam blok parafin. Selanjutnya, pada metode parafin juga memiliki keuntungan seperti irisan lebih tipis dibandingkan menggunakan metode beku. Dapat dikerjakan dengan mudah dan proses pengerjaannya juga lebih cepat daripada metode lain. Nah, selain memiliki keuntungan, metode ini juga memiliki kelemahan seperti jaringannya itu bisa menjadi lebih keras, mengerut, dan juga mudah patah. Selanjutnya itu metode parafin ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada fiksasi, washing atau pencucian suatu jaringan atau preparat, dehidrasi atau penarikan air pada preparat, terus ada dealkoholisasi di mana menarik sisa alkohol pada suatu jaringan, terus ada infiltrasi atau proses penanaman parafin ke dalam jaringan preparat, terus ada embedding. Embedding itu adalah proses mengeluarkan cairan pembening dari jaringan preparat, terus ada sectioning atau proses pemotongan jaringan preparat, terus ada deparafinasi atau proses pemotongan blok sampel jaringan preparat, terus ada ini staining itu atau proses pewarnaan jaringan preparat. Terus yang terakhir ada mounting atau proses penempelan jaringan pada kaca penutup dengan perekat. Sekian paparan materi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.